Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami muliakan Dr. Haji Muhammad Taufik MAG, yang kami muliakan Dr. Nasruddin MAG, yang saya muliakan Ustaz Dr. Sanakia. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimahullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Bapak Ibu hadirin, sebagaimana biasa setiap pekan kedua kita akan mendapatkan materi hadis yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Zaki Al-Agi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan rahmat dan berkah Allah, mari acara ini kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Dr. Muhammad Zaki Al-Agi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'afiyah, ya sahibal mawahib saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, wa ghfir lana ya ta'ala fi hadha sabah. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, wabil khusus para asatiz, para ustaz, guru kita, wabil khusus pada segenap pengurus masjid beserta jajarannya. Dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat barokahnya kepada kita, khususnya pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian juga kita menyempatkan diri untuk dapat hadir di majelis ilmu yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dihitung selain sebagai pahala ibadah subuh berjamaah, juga sebagai pahala i'tikaf, pahala talabul ilm, pahala menghadiri majelis zikir dan lain sebagainya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, pada bulan lalu yang kita sudah membahas tentang masalah infak atau nafkah, ya. Ada beberapa hadis lagi yang kita belum baca, insyaallah akan kita bacakan, ya. Ada orang bertanya apa beda infak sedekah. Sebenarnya ada kesamaan juga ada sedikit perbedaan, ya. Sama-sama memberi, cuma infak itu agak lebih sedikit terbatas, ya. Infak itu memberikan, kebanyakan memberinya harta, ya, memberikan harta kepada orang lain. Apakah orang lain itu bagian daripada keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita, atau juga di luar itu infak, ya. Nah, sedangkan sedekah ini dia lebih luas lagi. Sedekah itu bisa tidak berupa harta saja, ya.
bisa dia yang bukan harta, bisa senyum katanya sedekah, ya. Bisa juga sedekah tenaga, ya. Bahkan sedekah terhadap selain manusia, hewan, ya. Jadi sedekah itu dia lebih luas. Makanya sedekah itu nanti ada yang wajib, yaitu zakat. Maka zakat juga disebut dengan sedekah. Ini sedekah wajib. Sedekah sunnah yaitu selain daripada zakat. Nah, kita juga kemarin belum membahasnya, tapi mungkin ayatnya sudah dibawa. Di dalam Al-Quran itu diceritakan bahwa Sayyidina Abu Bakar yang menyebabkan turunnya ayat di dalam surat Al-Lail, ya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang sebelum di ujungnya itu alladzi yu'ti malahu yatazakka, ya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza tarda inna ala dzalika inna alaina lahuda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzar naran talazza la yaslaha illa al ashqa allati kadzdzaba wa tawalla wa sayjannahu al atqa. Akan kami jauhkan neraka itu dari orang yang paling takwa. Siapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Menurut ulama tafsir, ya, yaitu orang yang telah memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Katanya ayat ini turun memuji perbuatan Sayyidina Abu Bakar. Walaupun ayat ini juga al-ibrah di umumil lafaz, ya, menyinggung kita juga, tapi awal mulanya turunnya untuk memuji Abu Bakar yang beliau sudah menginfakkan semua hartanya tanpa tersisa. Nah, tapi kemudian nanti kita ketemu lagi dengan ayat yang melarang kita menginfakkan semua harta. Ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan kalian menjadikan tangan kalian seperti membelenggu, ya, membelenggu leher kalian. Ini artinya pelit, Pak. Enggak begini, ya. Kita kalau ngomong ke pelit begini orangnya, untuk orangnya begini. Ya Pak Irwan paham nggak kalau untuk orangnya begini? Nah itu pelit, ya. Nah, Al-Quran menggambarkan orang pelit itu dia seperti mencekik harta itu, dipeluk, dicekik, nggak keluar. Nah itu nggak boleh. Nah tapi Allah juga mengatakan wala tabsudha kullal basti fatakuna maluman mahdura. Tapi jangan pula terlalu habiskan, diinfakkan habis, nggak punya apa-apa lagi. Nah itu jangan, ya. Nah seperti ini kan bertentangan sama hukum, kan, ya. Bahkan ada ayat lagi dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dan ada ayat sebelumnya wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu adalah orang yang kalau jalan di muka bumi ini nggak sombong, ya. Dan kalau ada orang bodoh yang ngajak dia ribut, ngajak dia bertengkar, dia mengatakan selamatlah, pokoknya keributan ini tidak usah kita lanjutkan, saya membawa kedamaian. Nah di antara sifat-sifatnya juga ibadur rahman itu alladzina yunfiquna alladzina idza anfaqu lam yusrifu. Kalau mereka itu berinfak tidak berlebihan.
Tapi jangan juga jadi alasan kita ketika kita infak